Hari ini kita akan mempelajari protokol routing dinamis OSPF. Nah, di sini saya sudah buka paket tracer, sudah saya buatkan topologinya. Ya, seperti ini topologinya. Kemudian alamat IP-nya juga sudah saya konfigurasi. Ya, sesuai dengan keterangan yang ada di sini. Ya, semuanya sudah saya konfigurasi, interface dari router juga sudah aktif semuanya. Nah, jadi kita akan fokus pada konfigurasi protokol routing dinamis OSPF saja. Oke, kita mulai konfigurasi dari router 0. Kita klik router 0. Ya. Exit dulu. Oke, kita masuk di konfigurasi global ini ya. Promnya ini menunjukkan konfigurasi global. Dan kita aktifkan protokol routing OSPF dengan perintah router OSPF diikuti nomor prosesnya. Ya, nomor prosesnya kita bisa pilih angka bebas. Ya, disarankan angka ini kita gunakan di router-router yang lain juga. Misalnya saya pilih angka 100. Nah, nanti di router yang lain juga kita konfigurasi dengan menggunakan nomor proses 100 juga. Dan enter, kita masuk di konfigurasi router sekarang ya. Konfigurasi router dari OSPF-nya ini. Pertama yang harus kita konfigurasi adalah router ID ya. Sebelum kita konfigurasi lainnya, kita harus konfigurasi terlebih dahulu router ID. Ya, perintahnya adalah router save ID. Router ID menggunakan bentuk IPv4. Ya, IPv4 kita bisa pilih angka terserah ya. Ingat nanti router ID yang paling tinggi pada jaringan multi akses akan menjadi designated router atau DR. Di topologi kita tidak ada jaringan multi akses ya, jaringannya adalah peer-to-peer semuanya. Oke, kita gunakan router ID untuk router 0. Misalnya saya pilih router ID-nya adalah 1110. Ya, angkanya bebas ya, pokoknya bentuknya alamat IPv4. Kemudian langkah berikutnya adalah kita konfigurasi, kita aktifkan interface yang akan meneruskan atau menerima pesan OSPF-nya. Di router 0 ada 3 interface di sini. Mengaktifkannya kita gunakan perintah network. Nah, di sini saya gunakan ada beberapa cara ya untuk mengaktifkannya. Di sini saya gunakan cara yang paling mudah saja ya, supaya nanti kita tidak perlu menghitung wildcard mask. Yaitu kita gunakan alamat IP saja. Jadi kita aktifkan interface yang di sini ya. Ini interface gigabit Ethernet 000, gigabit 00 ya. Alamat IP-nya ini 192.168.01. Kita ketik aja 192.168.01. Nah, mestinya ini wildcard mask kan, tapi kalau di sini kita gunakan alamat IP, wildcard mask-nya adalah 0,0000. Dan karena di sini kita konfigurasi untuk single area, maka areanya kita gunakan area 0 ya. Sesuai dengan saran ya. Kalau untuk single area sebaiknya kita gunakan area 0. Ya, dia untuk interface yang lain ini 192.168.11, 192.168.11 sama ya. Wildcard mask-nya 000 area 0. Dan yang ketiga ini 192.168.10.10, 192.168.10.10, 000 area 0. Nah, ini adalah cara untuk mengaktifkan interface-nya yang digunakan untuk
mengirim dan menerima pesan OSPF. Oke, ini router yang lain juga sama ya, kita masuk ke router 1. Nah, kita ingat ya, kita masuk dulu ke konfigurasi global. Terus kita aktifkan router OSPF. Ingat, tadi yang kita pakai nomor prosesnya adalah 100. Ya, supaya sama. Terus berikutnya kita konfigurasi router ID. Router ID, nah, di sini router 1 kita pakai 1111. Dan kita aktifkan interface-nya. Ya, kita gunakan alamat IP aja yang mudah. Pertama ini 192.168.1.1. Wildcard masknya 0 semua, areanya 0. Dan ini 192.168.10.5. 192.168.10.5. Wildcard masknya 0 semua, areanya juga 0. Yang terakhir 192.168.10.2. 192.168.10.2. Ya, wildcard masknya 0 semua, areanya 0. Nah, ketika kita aktifkan yang ini ya, serial ini, dia akan menemukan tetangga karena kita sudah konfigurasi router 0. Pada saat kita konfigurasi router 0 tadi belum nemu tetangga karena belum ada yang dikonfigurasi OSPF-nya. Tapi kita konfigurasi router 1, kemudian interface yang sebelah sini aktif, nah, dia akan menemukan tetangga, maka akan muncul pesan. Ya, dia akan menemukan tetangga. Kemudian statusnya berubah dari loading menjadi full. Kalau sudah full itu artinya sudah convergen. Ya, database-nya sudah sama, database topologinya sudah sama. Nah, kurang router 2. Router 2 juga harus kita konfigurasi. Oke, sama seperti tadi ya di router 2. Ini masih di user exec ya. Kita pindah dulu ke privilege exec pakai perintah enable. Kemudian kita masuk ke konfigurasi global pakai perintah configure terminal. Nah, ini sudah masuk di konfigurasi global. Kita aktifkan OSPF-nya pakai perintah router OSPF 100. Jangan lupa, pertama kita konfigurasi router ID. Misalnya di sini kita gunakan 1112. Dan aktifkan interface-nya. Pertama yang ini ya, 192.168.21. 192.168.21. Wildcard masknya 0 semua. Areanya 0. Dan yang sebelah sini 192.168.10.9. 192.168.10.9. Wildcard masknya 0 semua, area 0. Nah, nanti dia akan menemukan tetangga router 0 ya. Tetangga router 0 ini ID-nya tadi kan 1110, itu adalah router 0 tadi ya. Dan dari loading ke full ya. Oke, dan kita aktifkan satu lagi yang sebelah sini ya, 192.168.10.6. 192.168.10.6. Wildcard masknya 0 semua, areanya 0. Nah, dia akan menemukan tetangga router 1. Ya, router 1 temukan tangga. Ini ID-nya ini 1111. Nah, dia jadi full juga. Oke, setelah tiga-tiganya kita konfigurasi, nah, kita cek tabel routingnya. Ini kita ketik N supaya dia pindah ke privilege nih ya. Privilege, kita tampilkan tabel routing. Show IP route. Show. Nah, ini tabel routingnya ya. Kita lihat ada beberapa yang dengan kode O. Kode O itu artinya dia berasal dari OSPF. Ya, jadi ada beberapa kode O. Ya, asalnya dari OSPF sudah
masuk di sini. Dan di sini ada yang load balance ya, karena dia metriknya sama ini. Ya, 110 garis miring 120. Ya, ini metriknya sama. Dia melalui jalur yang berbeda. Ini satu melalui 198, 10, 10 itu yang urutan 0. Satu lagi melalui 198, 10, 5 itu melalui urutan 1. Ya, kalau seperti ini artinya akan terjadi load balancing. Ya, kita bisa cek di router lain, pasti juga sama seperti itu. Kita cek sekarang dari PC ke PC. Nah, jadi langkah terakhir, kita harus tes koneksi dari PC ke PC, karena target kita adalah dari end user ke end user. Kalau router itu kan perangkat intermediate ya, perangkat perantara. Dari ini kita di PC 0 ya, kita akan coba tes ping PC1, IP-nya PC1. Ping 192.168.1.100. Nah, coba. Nah, pertama request timeout nggak apa-apa, tapi berikutnya ada reply. Kalau kita ulangi lagi, nah sekarang sudah ada reply terus. Oke, sekarang dari PC 0 kita ping IP-nya PC 2 nih ya. Ping 192.168.2.100. Ya, awalnya request timeout dulu, tapi kemudian ada reply. Kalau kita ulangi lagi, nah dia ada reply terus. Ya, artinya ini sudah terkoneksi semuanya ya, jaringan sudah power-pack-in, end-to-end-nya ya, end user ke end user sudah terkoneksi semua. Ya, dengan demikian selesai konfigurasi dan berakhirlah materi hari ini. Sekian dan terima kasih.